Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mulya, peserta Diklat PKA Angkatan keempat tahun 2021 PPSDM Makassar. Saya akan melaporkan aksi perubahan Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan Desak PBB. Inovasi Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan Desak PBB dilatar belakangi oleh permasalahan belum optimalnya penerimaan PBB. Data dalam 2 tahun terakhir, jumlah piutang berada di kisaran 700 sampai dengan 800 juta. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh yang pertama, SPPT yang bermasalah termasuk banyaknya tanah dan bangunan yang belum terdaftar sebagai objek PBB. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar PBB secara mandiri. 3. Potensi kebocoran. 4. Peta blok tidak terupdate. Inovasi ini dilaksanakan di 2 lokus yang berbeda, yaitu Desa Mammi, Kecamatan Binuang, dan Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali. Untuk menjawab hal tersebut, dilakukanlah beberapa tahapan dan kegiatan. Pertama, membangun komitmen dengan stakeholder. Pada tahapan ini, reformer meminta dukungan dan komitmen pimpinan. Jadi jangan suka-suka bergerak, ya karena Pak Karisnya dorong, ya support. Saya sebagai bupati juga support. Apa yang Adi Mulya inginkan, silakan dijabarkan dari sekarang. Jangan diundur-undur. Kalau barang bagus itu dipasarkan cepat. Setelah mendapatkan penjelasan dari saudara Adi Mulya tentang inovasi Desak PBB, menyatakan mendukung penuh implementasi Desak PBB. Selaku Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD Kabupaten Polewali tetap sangat mendukung. Kami sangat mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Adi Mulya. Adapun bentuk dukungan yang saya berikan adalah siap mendukung kegiatan yang dimaksud dan bersosialisasi bersama Bapenda dan OPD terkait untuk menggunakan pembayaran PBB online via KRIS. Guna mendukung implementasi inovasi Desak PBB tersebut, utamanya pada aspek kolaborasi dan digitalisasi. Badan Pendapatan bentuk tim kerja Kamis 15 April 2021 bertempat di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah. Adi Mulya, Kepala Bidang Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, dalam aksi perubahan atau inovasi diharapkan mampu menjawab permasalahan data SPPT, peta blok yang tidak update, serta rendahnya partisipasi wajib PBB untuk membayar sendiri melalui berbagai layanan pembayaran. Adapun peserta dalam rapat pembentukan tim kerja tersebut yaitu tim e-government Dinas Kominfo SP, Bapeda Litbang, Bank Sulselbar, Desa Mammi, dan Lurah Pekabata. Untuk mendukung upaya pemutakhiran berbasis partisipatif, dilakukan pengenalan sistem informasi geografis selama 3 hari di Aula Balitbangren yang diikuti oleh para relawan desa dan kelurahan, serta unsur badan pendapatan. Dengan narasumber dari Kantor Pertanahan Polewali Mandar dan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan. Selama pelaksanaan disajikan materi basic simulasi pengambilan titik koordinat di lapangan dan pengolahan data. Sampai dengan berakhirnya kegiatan, terdapat beberapa peserta yang mampu mendigitasi objek di peta citra. Kegiatan pemutakhiran SPPT dan peta blok merupakan kegiatan yang paling banyak menyita waktu dan tenaga para relawan. Pelaksanaan pemutakhiran di 2 lokasi inovasi aksi perubahan Desak PBB berlangsung selama 5 hari dari 28 April sampai 2 Mei 2021. Dengan hasil pemutakhiran di Kelurahan Pekabata mencapai 206 objek. Sementara itu, pelaksanaan pemutakhiran pajak bumi dan bangunan di Desa Mammi menyasar ke 4 dusun dengan jumlah data yang dimutakhirkan sebanyak 343 objek.
Setelah proses pengambilan titik koordinat di lapangan, selanjutnya tim relawan yang dikoordinir Saudara Suhardiman melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut. Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk sadar membayar PBB, dilakukan beberapa strategi sosialisasi, yaitu melalui pemasangan baliho, banner, motion grafis, pertemuan secara formal dan informal, termasuk melakukan pendekatan keagamaan melalui masjid dan gereja. Masyarakat Dusun Macera Mami 1, Mami 2 di Desa Mami, Kecamatan Binuang dan PK Bata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, antusias melaksanakan kewajiban membayar pajak secara mandiri melalui program inovasi Desak PBB, akses layanan sistem mobile banking ataupun KRIS, layanan pembayaran pajak bumi bangunan atau PBB pada kegiatan launching Desak PBB. Desa Kelurahan Sadar PBB berlangsung Rabu 19 sampai dengan Kamis 20 Mei 2021. Adi Mulya mengakui bersyukur melihat antusiasme masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB secara mandiri menggunakan sistem mobile banking, sebab selama ini pola pembayaran pajak masyarakat selalu menunggu petugas untuk diantarkan SPPT wajib pajak. Alhamdulillah hari ini kami sebagai reformer merasa sangat bersyukur melihat antusiasme masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB secara mandiri. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa selama ini pola pembayaran pajak mereka masyarakat menunggu diantarkan SPPT-nya. Nah hari ini kami coba rubah mindset masyarakat dengan dukungan penuh Bank Sosial Bar. Kami yang datang langsung ke masyarakat, ke stay di satu tempat, kemudian wajib pajak datang ke layanan tersebut. Dan alhamdulillah kurang lebih 2 hari pelaksanaan ini antusiasme masyarakat Mami kurang lebih sekitar 200 wajib pajak datang memanfaatkan layanan langsung. Termasuk sore ini juga khusus yang layanan pembayaran PBB non tunai, seluruh staf Desa Mami akan melakukan pembayaran PBB secara non tunai. Sementara itu, Sulaiman, Kepala Desa Mami, mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara kegiatan yang telah membentuk kegiatan melalui Desak PBB ini dan dapat menginspirasi masyarakat untuk membayar pajak. Tentunya kegiatan ini menginspirasi bagi saya sendiri selaku pemerintah dan juga masyarakat kita. Di sini kita lihat benar-benar partisipasi yang diperlihatkan oleh warga untuk membayar pajaknya sangat luar biasa. Mereka sadar, mereka tahu bahwa pajak ini adalah kewajiban yang setiap tahunnya tentunya harus diselesaikan. Saya selaku pemerintah Desa Mami mengucapkan banyak terima kasih Desak PBB. Hajir Lurah PK Bata mengungkapkan sebagai desa kelurahan sadar pajak bumi bangunan menyambut baik inovasi Desak PBB cara pembayaran via mobile banking.
Ini hari kedua pemungutan pajak secara mobile yang dilakukan oleh Bank Sulselbar dan Dinas Pendapatan. Dalam hal ini, inovasi Desak PBB. Alhamdulillah, antusias masyarakat dalam membayar pajak cukup luar biasa. Inovasi Desak PBB mendapatkan dukungan berbagai pihak. Dengan harapan berjalan dengan baik, maka potensi penerimaan PBB akan berkontribusi pada pembangunan. Inovasi Desak PBB dalam rangka partisipasi dan kolaborasi digitalisasi dalam rangka untuk tugas dalam rapim dari saudara Adi Mulya. Dengan mengucapkan saudara Waldi, saya buka dengan resmi. Nama saya Reski Alidayat, Kepala Dusun Macera, Desa Mami. Saya berterima kasih kepada tim Desak PBB yang telah turun ke lokasi kami atau dusun kami untuk melakukan pendataan data pajak. Hari ini kami melihat antusias warga di Desa Mami ini sangat baik. Semoga dalam inovasi tersebut itu dapat diimplementasikan atau direplikasikan kepada desa dan kelurahan di daerah lain. Kami dari Bank Sulselbar mendukung penuh inovasi tersebut. Hari ini, kami warga Dusun Macera Desa Mami telah melakukan pembayaran SPPT melalui mobile Bank Sulselbar. Setelah selama ini kami menunggu untuk diantarkan SPPT oleh pihak desa. Terima kasih Desak PBB, terima kasih Bank Sulselbar. Terkait dengan program Desak PBB ini, untuk yang sudah jalan saat ini, ada beberapa tempat lokus sudah ditentukan. Saya kira cukup berhasil, cukup bagus, dan tinggal kita harapkan desa-desa dan kelurahan yang lain segera bisa menerapkan juga hal yang sama. Nah, terkait dengan hal itu, ya kami nanti harapkan untuk di desa-desa itu para kepala desa ini bisa menganggarkan di dalam APBD desanya yang bersumber misalnya dari ADD, ya. Yang kedua, kan ada juga dana bagi hasil di desa, itu juga bisa dialokasikan untuk pemanfaatan anggaran itu untuk pemutakhiran data. Jadi yang dilakukan terkait dengan Desak PBB ini ada dua hal yang bisa dicapai di situ. Pertama untuk badan pendapatan sendiri, kemudian yang kedua ke masyarakatnya. Melalui tahapan yang dilakukan itu kita bisa memperbaiki basis data PBB di setiap desa kelurahan. Di dalam proses ini kita sudah menggunakan aplikasi yang terkait dengan sistem informasi geografis. Kita tahu bahwa peta blok yang ada selama ini sudah sangat ketinggalan. Kemudian di setiap desa kelurahan ini ada alih atau transfer pengetahuan.